Tadi sempat kepancing Pak mungkin ya, Pak tadi. Jadi begini loh, ya ini juga untuk diketahui oleh masyarakat ya dalam menentukan pilihan pada saat membutuhkan lawyer. Ya, jadi di dalam dunia kepengacaran itu memang ada yang namanya politik hukum. Ya, kita berstrategi. Ya kalau memang ini dianggap sebuah strategi kita, di mana adanya gugatan itu akhirnya membuat Agus tidak dapat apa-apa, itu tidak ada niatan awal kita seperti itu, gitu loh. Jadi proses ini memang berjalan sesuai dengan kondisi momentumnya. Ya, jadi strategi ini memang kita tidak merasa menang kok, kita tidak merasa menang dengan apa yang terjadi, ya kan. Persoalan beracara di pengadilan itu menang atau kalah itu hal yang biasa, gitu loh. Dan kita nggak pernah merasa menang, tapi kita berstrategi iya, ya kan. Kita harus melakukan strategi gitu loh. Jadi nah, begini ya. Jangan menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang harus berproses. Enggak, buat kita udah cukup. Yang ada sama sekali, dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blubun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Terlihat banget di sini memang kezolimannya di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan melawan hukumnya itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk untuk saudara-saudara di NTT, jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Ini kan sudah disebarkan juga di publik kan, bahwa dia bilang hakim ini katanya menyatakan secara sah katanya di Tangerang. Itu tercantum di VT-nya Pablo Benua, sarjana hukum. Dia bilang kalau 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis hakim. Faktanya saya waktu itu hadir sidang pertama, itu tidak ada yang diajukan oleh dari kuasa hukum donatur terkait 577 kuasa. Yang diajukan hanya 2. Udah itu aja mungkin. Ya, surat kuasa bodong namanya. Tadi ada pemukulan. Saudara, suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Mungkin dia melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma ditembak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara itu nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Gimana Ibu Lina sampai dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang sangat saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Akhirnya ketahuan juga kan? Terbongkar juga kan? Dulu si Wawa ini mati-matian mempertahankan kebohongannya. Mati-matian mempertahankan tidak mau mengakui kesalahannya. Mati-matian mempertahankan tidak mau mengakui kalau sudah memakai uang donasi itu untuk membayar hutang rumahnya. Padahal waktu itu hampir saja terbongkar. Kalau saja Agus meneruskan kata-katanya bercerita tentang cerita Wawa yang curhat ke dia, mungkin curhat masalah hutang ya, makanya Agus ini menjadi iba. Akhirnya lalu menyerahkan uang donasi itu untuk melunasi hutang rumah. Tapi Agus terhenti, tidak melanjutkan kata-katanya karena si Wawa ini pintar.
Wawa langsung berkata, bukan saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya Agus mengalihkan pembicaraannya. Tapi bisa ditangkap dari ekspresinya wajah si Wawa itu. Nampak sekali dia menyembunyikan kebohongannya itu ya. Kelihatan. Nah sekarang terbongkar semuanya, ketahuan semuanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu Wawa menyimpan kebohongan kamu itu, lama-lama terbongkar juga. Apalagi yang kamu simpan itu bangke, barang busuk. Lama-lama keciuan orang juga. Seperti sekarang ini. Tapi yang paling hebatnya dengan si Wawa ini ya, luar biasa. Sudah tahu dia salah, dia tetap menyalahkan orang lain. Dia bilang apa? Mbak Nopi gencar bikin story tentang kesalahan keluarganya. Padahal saya sudah mengklarifikasi, mengakui kesalahan itu. Itu katanya. Bayangkan. Padahal sebelumnya mereka ini satu keluarga menyalahkan Mbak Nopi untuk menutupi kesalahan mereka. Terutama si Wawa ini ya. Selalu menyalahkan Mbak Nopi untuk menutupi kesalahan dia. Dan sekarang pun dia masih mencari pembenaran atas sikapnya. Kalau Mbak Nopi itu gencar bikin story tentang kesalahan keluarga kalian, itu wajar kalau menurut saya. Dia sudah sakit hati, sudah sedih kalian perlakukan seperti itu. Niat baiknya kalian balas dengan kejahatan kalian itu. Melaporkan dialah. Coba pikirkan. Dan bahwa ini bilang, kalau saya harus mengganti secara tunai sebesar itu, mohon maaf, saya nggak sanggup. Tapi kalau harus dengan cara mencicil, saya siap cicil. Tapi kalau nggak mau dengan cara menyicil, saya akan serahkan sertifikat ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi nggak ada respon, kata si Wawa. Wajar kalau Mbak Nopi nggak ada respon. Kan nanti diserahkan ke yayasan. Ambil pelajaran dari sini Wawa. Sudah sekian lama kamu menutupi kebohongan kamu dengan menyalahkan Mbak Nopi. Padahal Mbak Nopi itu Tuhan yang kirimkan untuk si Agus. Supaya dapat berobat dengan uang donasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang baik hati. Tapi kalian menyalahgunakan semuanya. Berbohong selama ini. Sadar tidak? Malah berbalik sekarang. Menyalahkan lagi Mbak Nopi. Kalau Mbak Nopi ini bikin story berkali-kali, ribuan kali, itu bukan urusan kamu, Wawa. Bukan urusan keluarga kamu. Dia selama ini sudah kalian perlakukan seperti apa? Air susu dibalas dengan air tuba, itu tepatnya untuk kalian sekeluarga itu. Selama ini wajah-wajah tak berdosa sekarang terbongkar. Ingat ya, kebenaran itu selalu menang. Tuhan itu akan menunjukkan jalan supaya orang yang salah itu bisa mengakui kesalahannya. Ingat itu. Dan orang yang benar akan tetap benar. Tuhan pasti mendukung orang benar. Pikirkan. Pak. Wah, ini tempatnya Agus. Assalamualaikum Gus. Wih, gemuk Gus. Iya makanya. Waduh, seminggu gak ketemu saya. Pokoknya yang penting ketemu. Gemuk Agus ini, gemuk. Mau duduk di mana? Salaman, situ kasih. Sini. Salam. Tahannya. Gimana kabar Sehat. Agus gemuk Agus. Tuh. Nah, situ aja. Itu terang nggak? Tidak usah, nggak ada pengaruh. Sini Gus. Udah Gus, sini Gus. Emang kalau terang Agus melihat enggak kan? Wah, Agus ini ya. Tambah gemuk Agus nih. Makan apa Gus ini? Enak Gus. Makan aja kerja gemuk. Hah? Makan aja Pak. Makan ya? Makan aja. Ada nggak ada? Lihat matanya Gus, mata Gus, lihat Gus. Udah ketutup Gus ya? Tutup dua-dua. Udah nggak ada cahaya Gus? Enggak ada. Sabar Gus ya?
Oh, coba lihat sini Gus, Gus saya lihat. Masih ganteng gak Gus? Luar biasa Gus ini. Bu Elmi nih. Berdua nih, saya taruh nih. Sabar ya. Siap. Penimbunan sekarang kulit ya? Iya, ini yang parah nih kulitnya. Emang mau ditahan terus sama si nyonya ya? Iya Gus, sabar.